Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Husnul Khotimah dari Prodi PGSD kelas RC1. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah, kurikulum, dan pembelajaran. Di sini saya akan membahas tentang pengertian kurikulum, kedudukan kurikulum dalam pendidikan, dan pembelajaran serta peran kurikulum. Pengertian kurikulum. Pada mulanya, istilah kurikulum dijumpai dalam dunia statistik. Pada zaman Yunani kuno yang berasal dari kurir yang artinya pelari dan kurere artinya tempat berpacu atau tempat berlomba. Sedangkan kurikulum mempunyai arti jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Perkembangan selanjutnya, istilah kurikulum pendidikan dalam dunia pendidikan dan pengajaran sebagaimana termuat dalam Webster Dictionary tahun 1955. Kurikulum merupakan sejumlah mata pelajaran di sekolah atau di akademi atau college yang harus ditempuh oleh siswa untuk mencapai suatu tingkat atau ijazah. Kurikulum dalam pendidikan. Pendidikan berintikan interaksi antara pendidik dengan peserta didik dalam upaya membantu peserta didik menguasai tujuan-tujuan pendidikan. Interaksi pendidikan dapat berlangsung dalam lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Dalam lingkungan keluarga, interaksi pendidikan terjadi antara orang tua sebagai pendidik dan anak sebagai peserta didik. Interaksi ini berjalan tanpa rencana tertulis. Hubungan dengan kedudukan kurikulum. 1. Kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum bertujuan sebagai arah, pedoman, atau sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan proses pembelajaran atau belajar mengajar. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Yang kedua, kurikulum merupakan suatu rencana pendidikan memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkungan, dan urutan isi serta proses pendidikan. Yang ketiga, kurikulum merupakan suatu bidang studi yang ditekuni oleh para ahli atau spesialis kurikulum yang menjadi sumber konsep-konsep atau memberikan landasan-landasan teoritis bagi pengembangan kurikulum berbagai instansi pendidikan. Fungsi kurikulum dalam pendidikan. Yang pertama, kurikulum sebagai rencana kegiatan belajar mengajar atau rencana pembelajaran dikembangkan berdasarkan suatu tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, kurikulum sebagai pengaturan. Pengaturan dalam kurikulum dapat diartikan sebagai pengorganisasian materi atau isi pembelajaran pada arah horizontal dan vertikal. Pengorganisasian pada arah horizontal berkaitan dengan lingkungan dan integrasi, sedangkan pengorganisasian pada arah vertikal berkaitan dengan urutan dan kontinuitas. Yang ketiga, kurikulum sebagai cara. Pemilihan metode mengajar erat hubungannya dengan sifat materi pelajaran atau praktikum dan alat penguasaan yang ingin dicapai. Yang keempat, kurikulum sebagai pedoman. Kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran harus memiliki kejelasan tentang gagasan-gagasan dan tujuan yang hendak dicapai melalui penerapan kurikulum. Selanjutnya yaitu peran kurikulum. Yang pertama, peran konservatif. Peran konservatif kurikulum adalah melestarikan berbagai nilai budaya yang merupakan warisan masa lalu kepada generasi muda. Hal ini dikaitkan dengan era globalisasi akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, memungkinkan mudahnya pengaruh budaya asing untuk menggerogoti budaya lokal. Oleh sebab itu, maka peran konservatif dalam kurikulum memiliki arti yang sangat penting. Yang kedua, peran aktif. Dalam peran kreatif kurikulum, sekolah memiliki tanggung jawab dalam mengemban hal-hal baru sesuai dengan tuntunan zaman karena kenyataannya masyarakat tidak memiliki sifat statis melainkan dinamis yang terus mengalami perubahan. Yang ketiga, peran kritis dan evaluatif. Namun menindaklanjuti peran konservatif kurikulum tidak setiap nilai dan budaya
lama harus tetap dipertahankan, sebab terkadang nilai dan budaya lama yang ada sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat, demikian juga dengan nilai-nilai dan budaya baru belum tentu sesuai dengan nilai-nilai lama yang masih relevan dengan keadaan dan tuntutan zaman masa kini. Oleh karena itu, kurikulum juga harus berperan sebagai penyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan dan nilai atau budaya baru mana yang harus dimiliki para peserta didik. Dalam rangka itulah peran kritis dan evaluatif kurikulum diperlukan. Kurikulum harus turut berperan dalam menyeleksi dan mengevaluasi segala sesuatu yang dianggap bermanfaat untuk kehidupan para peserta didik. Jadi kesimpulannya, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan-perubahan itu terjadi pada diri siswa. Sedangkan yang dimaksud kesempatan belajar atau learning opportunity adalah hubungan yang telah direncanakan dan terkontrol antara para siswa dan guru, bahan peralatan, dan lingkungan di mana belajar yang diinginkan diharapkan terjadi. Terima kasih sudah menonton. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.